Halo, ketemu lagi sama aku Mela di rubrik Pro Kontra. Rubrik tempat kita membedah pro kontra netizen di sosial media. Oke, jadi sepekan belakangan ini netizen dan media lagi suka banget bahas Citayam Fashion Week. Ya, ini emang bukan event official, istilahnya dibikin sama netizen yang merujuk kepada tren ratusan remaja dari SCBD yang lagi suka nongkrong rame-rame di Taman Duku Atas. Nah, SCBD di sini bukan kepanjangan dari Sudirman Central Business District ya, tapi SCBD itu S Sawangan, C Citayam, B Bojonggede, dan D Depok. Nah, terus ternyata nih reaksi netizen terhadap tren ini beragam banget pro kontranya. Ada yang bahas soal keren gaknya, ada yang bahas soal ketertiban, dan ada juga yang mengutarakan concernnya terhadap ruang terbuka publik yang tidak merata. Mendingan langsung aja ya kita bedah satu-satu. Kamu pernah nonton konten video pendek yang isinya wawancara teenage couple yang nongkrong di Taman Dukuh Atas dan sekitarnya nggak? Kalau kamu suka mengkonsumsi konten TikTok atau Reels, kemungkinan besar kamu pernah terekspos konten macam ini. Karena selain emang engagementnya gede banget, soundnya juga suka dipakai ulang sama konten kreator lain. Nah, couple di konten itu adalah sebagian remaja yang suka nongkrong di kawasan Sudirman itu. Kebanyakan anak-anak yang main ke situ itu ternyata dari Suburban Jakarta. Mereka ada yang dari Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Nah, kenapa ya pada suka nongkrong di situ? Karena selain emang Taman Duku Atas itu merupakan taman terbuka hijau yang tempatnya luas dan oke, kawasan Taman Duku Atas juga merupakan tempat transit stasiun Sudirman, stasiun BNI City, stasiun MRT Duku Atas, dan halte Transjakarta Duku Atas. Karena tempat transit terpadu gini, akses ke sini jadi murah dan mudah. Karena tren ini lagi rame diomongin, jadinya kebahas juga tuh soal daerah-daerah pinggiran Jakarta yang ternyata minim ruang terbuka hijau. Tapi nih, yang sebenarnya paling mencolok di sorot netizen itu adalah gaya berpakaian remaja-remaja yang nongkrong di sana. Remaja-remaja di sana suka konten, foto-foto ala model, dan catwalk kayak runway fashion gitu di zebra cross. Nah, makanya itu disebut Citayam Fashion Week sama netizen. Perihal pro kontranya ada beberapa concern nih. Pertama soal terganggu sama gayanya dan kelakuan nongkrong-nongkrongnya. Kemudian soal sampah dan ketertiban. Kita mulai dulu dari yang kontra deh. Jadi menurut sebagian netizen, Citayam Fashion Week itu norak dan alay. Selain itu harusnya kan kawasan Sudirman itu kawasan elit. Sekarang jadi nggak elit lagi gitu, kesannya jadi kumuh. Nah, tapi menurut sebagian yang lain justru tren ini itu keren dan unik. Akun fashion Jepang di Twitter, @tokyofashion bahkan nge-tweet kalau Jalan Sudirman ini jadi kayak Harajuku katanya. Gubernur Jakarta Anies Baswedan juga merespon positif tren ini. Kata Anies, ruang publik memang bebas untuk dikunjungi siapa saja dan memang dibangun untuk ruang berekspresi. Nah, kalau soal keren atau norak, ini kan subjektif banget ya. Tiap orang bisa punya preferensi sendiri terhadap apa yang dipersepsikan keren atau norak atau alay. Jadi ya sebenarnya bebas aja, diterima sebagai perbedaan selera aja, nggak perlu berusaha banget ngedebat antar kubu, karena ya indikator keren atau norak masing-masing individu bisa beda banget dan nggak apa-apa banget kalau beda. Mengenai kegiatan nongkrongnya sih ya emang kenyataannya boleh jadi tempat nongkrong, jadi harusnya nggak masalah kan. Tapi bebas aja sih kalau merasa nggak nyaman atau nggak suka, namanya juga perasaan, munculnya reaktif dan otomatis. Nah, tapi manifestasi perasaannya mau digimanain juga, karena kenyataannya tempat itu nggak apa-apa buat nongkrong. Kalau komplain di sosmed dengan argumen karena kawasan Sudirman itu harusnya kawasan elit dan mewah, jadi kelihatan banget tuh bias kelasnya dan diskriminatif juga, dan menurutku bukan sikap yang keren sih. Terus soal sampah dan ketertiban ya. Jadi karena banyak banget orang kan, jadinya banyak juga yang nggak disiplin sama sampah. Jadinya kawasan itu jadi kotor dan banyak sampahnya. Petugas Dinas Lingkungan Hidup jadi harus sering ngingetin untuk buang sampah jangan sembarangan. Tapi belum kekontrol semuanya tuh, makanya masih kotor. Polisi juga menertibkan remaja-remaja yang nongkrong sampai lewat dari jam 10 malam karena khawatir rawan kejahatan. Emang sempat ada kasus copet dan penjamret juga sih. Meskipun ada juga nih netizen yang nggak setuju kalau polisi bubarin remaja-remaja ini karena mereka menganggapnya kan mereka nongkrong-nongkrong aja nggak rusuh. Soal sampah dan ketertiban ini emang harus dipercakap terus sih. Kalau emang itu kawasan bakal rame terus dan jadi tempat nongkrong terus, kita kan nggak mau jadi
itu jadi tempat yang kotor dan gak terawat ya, apalagi kalau rawan kejahatan. Nah, kalau ini sih solusinya harus dari pemerintah dan kepolisian ya. Gimana tuh caranya supaya tetap kondusif dan terawat? Terus nih ya, ternyata sejak jadi hotspot tempat anak SCBD nongkrong, dagangan Abang Starling alias Starbucks keliling jadi laris dastis. Tapi gara-gara di sana jadi banyak sampah, pedagang dilarang Pemprov DKI untuk jualan ke situ. Memang ada petugas suku Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang berkeliling membawa kantong sampah atau karung kemudian disodorkan kepada remaja agar membuang sampah masing-masing ke dalam kantong tersebut. Petugas juga sudah suka mengingatkan lewat pengeras suara, tapi ya ternyata belum sepenuhnya ampuh. Dengan keramaian yang begitu besar, tempat sampah di sana masih terhitung sangat sedikit. Ya emang meskipun begitu harusnya tetap nggak boleh nyampah dong ya, bawa sampahnya sampai nemu tempat sampah atau bawa pulang sekalian. Menurutku harus tegas banget sih soal sampah ini. Mungkin hukuman denda bisa efektif ya nggak sih? Jadi kayak ada sense takut rugi gitu kalau buang sampah sembarangan. Menurut kamu gimana? Sisi lainnya nih, tren Citayam Fashion Week ini bikin kita jadi concern soal ruang terbuka publik yang ternyata di kawasan pinggiran Jakarta itu minim bahkan nihil. Trotoar jalan itu bisa aja nggak ada. Jadi kebutuhan warga terhadap ruang publik itu nggak terpenuhi. Makanya mereka mau cari tempat publik outdoor yang asik harus jauh-jauh ke kawasan Sudirman. Nah, semoga hal ini bisa jadi perhatian pemerintah setempat ya. Jadi kalau menurut kamu gimana nih? Tren ini positif atau negatif? Kalau positif kenapa? Kalau negatif kenapa? Coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel Geolife dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan konten terbaru Geolife. Kalau ada masukan tema untuk rubrik pro kontra atau mau kasih aku kritik atau saran, bisa hubungi aku lewat sosial mediaku yang linknya tertera di deskripsi ya. Makasih sudah menonton sampai habis. Aku Mela mohon undur diri. Sampai jumpa lagi di rubrik pro kontra selanjutnya.